Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mas Saiful Bari. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pertimbangan desain dan ekonomi pada proses permesinan. Di sini ada istilah yang dimana istilah ini dibagi jadi 6. Yang itu ada, yang pertama itu ada manageability, yang ada kemampuan proses. Yang kedua ada toleransi, yang dimana itu toleransi, surface finishing atau kehalusan permukaan, hardness atau kekerasan, ductile atau ulet atau strength dan atau kekerasan. Kemampuan proses manageability. Kemudian material dipotong menggunakan pahat dengan parameter permesinan tertentu. Kriteria kemampuan proses itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada umur pahat, gaya dan tenaga, kehalusan permukaan, kemudahan pembungaan, gram atau chip disposal. Di sini ada karakteristik material mempengaruhi kemampuan proses. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan proses tersebut dan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada kekerasan hardness material tinggi atau material ini dengan tingkat kekerasan yang tinggi cenderung menyebabkan keausan lebih cepat pada pahat saat proses permotongan berlangsung. Yang kedua itu ada kekerasan material rendah atau mislow carbon steel. Material akan menjadi ulet atau steel, kemudian permukaan potong menjadi jelek, akan tetapi memiliki solusi yaitu dilakukan proses cold drawing untuk meningkatkan kekerasan. Yang ketiga itu ada kekuatan atau strength material tinggi. Gaya potong, energi, temperatur potongan akan meningkat, kemudian material akan sulit dipotong. Karakteristik kimiawi atau material. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan proses diantaranya kandungan karbon meningkat, semakin tinggi kekuatan dan kekerasan material, maka semakin rendah kemampuan prosesnya. Kandungan manage dan nikel meningkat, kekuatan dan kekerasan meningkat akan membuat proses menjadi menurun. Di sini ada faktor geometri untuk kehalusan permukaan potong. Kehalusan ini hasil permukaan potong sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor geometri. Di antaranya yaitu ada jenis operasi permesinan dan ada geometri pahat, ada juga kecepatan makan atau pen. Jenis operasi permesinan, setiap proses seperti turning, milling, atau grinding menghasilkan tingkat kehalusan yang berbeda. Geometri pahat yaitu sudut potong, radius ujung, dan bentuk pahat mempengaruhi kualitas permukaan, kecepatan makan fed atau semakin tinggi kecepatan maka biasanya permukaan menjadi lebih kasar, semakin rendah permukaan cenderung lebih halus. Di sini ada faktor material kerja untuk kehalusan permukaan potong, yang dimana kandungan karbon meningkat, semakin tinggi kandungan karbon maka semakin kuat dan kekerasan material meningkat, sehingga proses permesinan menjadi lebih sulit atau kemampuan prosesnya menurun. Kandungan magnes dan nikel meningkat, kenaikan kandungan mangan dan nikel dalam material akan meningkat kekuatan dan kekerasannya yang berdampak pada penurunan kemampuan proses permesinan. Pertimbangan dalam perancangan produk, yang dimana minimalkan proses permesinan guna proses net space seperti pension, catting, cold forging, atau plastic molding untuk mengurangi kebutuhan permesinan. Toleransi sesuai fungsi dan proses. Tentukan toleransi berdasarkan fungsi komponen dan kemampuan mesin. Hindari toleransi yang terlalu ketat karena meningkatkan biaya. Kehalusan permukaan yang tepat. Permukaan harus cukup halus untuk fungsi dan estetika tanpa berlebihan agar tidak menambah biaya proses. Hindari sudut tajam. Gunakan radius atau chamfer untuk mempermudah permesinan dan mencegah konsentrasi tegangan. Jangan rancang lubang dalam. Lubang yang terlalu dalam menyulitkan proses boring dan meningkatkan waktu pengerjaan. Guna ukuran standar, pilih dimensi komponen yang umum dan tersedia untuk efisien produksi dan pengandaan. Desain untuk pencekapan yang stabil. Komponen harus cukup kuat dan stabil untuk dicekam selama proses tanpa mengalami deformasi. Cairan pendingin untuk proses permesinan.
Cairan pendingin pada proses permesinan berfungsi untuk memperpanjang umur pahat, mencegah deformasi akibat panas, meningkatkan kualitas permukaan, dan menghilangkan bram. Terdapat 4 jenis utama cairan pendingin yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada strength oil atau minyak murni, yang kedua itu ada soft oil, yang ketiga itu ada semi-stick fuel atau cairan semi sintesis, yang keempat itu ada stick fuel cairan atau cairan sintesis. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.